Kota Sabang. Aduh, ini navigatornya jangan mendadak mulu. Kacau nih. Jam 8 Om. Iya. Cuman disuruh antri jam 6. Selamat pagi semuanya. Baik. Ini pada mau kemana tuh? Ada mau cari makan pagi. Oh, apa? Singapura. Waduh, mau shopping tas. Singaparna. Halo guys, selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu buat para riders di seluruh Indonesia. Sama saya Kurniadi dari Cruise Motovlog ya. Teman-teman semuanya, kita sekarang tanggal 30 Agustus 2025 pukul 6 kurang lebih ya pagi di kota Banda Aceh di pelabuhan Ilele ya kalau nggak salah ya. Tadi kita udah sampai di pelabuhan. Rencananya kita mau nyebrang ke Sabang ya untuk menuju KM0. Tujuannya ngapain? Kita mau ngeriset kilometer motor jadi 0. Oke, ini semua teman-teman udah, wah tuh rame ya. Kurang lebih ada 143 motor yang akan menyeberang ke Sabang. Kita semua akan gabung dalam satu perahu ya, satu ferry. Oke. Mudah-mudahan semua lancar perjalanan menyeberang dan sampai dengan KM0 ya. So this is my first time, my first experience to reach KM0 Sabang. Oke, sorry mukanya masih muka bantal karena tadi buru-buru. Jadi belum mandi, teman-teman ngaku aja saya ngaku. Oke. Stay tune terus, jangan lupa like, follow dan share ya. Wah. Ciao, bye-bye.
nyebrang. Oke, teman-teman masih banyak yang belum masuk. Lagi proses masuk ke dalam kapal. Oke. Masuk motor. Halo guys, semuanya pada turun ke ruang parkir karena motornya goyang, banyak yang rubuh, jadi sekarang semua harus pegangin motor masing-masing karena ombaknya cukup besar. Lihat ya, semuanya pada pegangin motor karena goyang-goyang. Jam setengah lah ya kayak gini. Oke, semoga semua aman-aman aja ya. Aman om? Aman. Oke, motor kita pada rubuh di bawah karena terlalu oleng nih kapal ferinya. Oke, ini dia situasinya. Ambil VIP. Ombaknya cukup besar. Kalau goyang-goyang. Oke. Itu dia Pulau Sabang. Ini mancingnya nanti. Halo guys, kita sudah sampai di Sabang ya. Ini kita lagi break sebentar foto-foto bareng di Tugu KM0 yang di kota ya. Nanti kita akan habis ini menuju Tugu KM0 yang di ujung ya. Seru ya, bagus. Udaranya segar banget, anginnya kencang banget. Tapi seru banget, wah banyak banget motornya. No. Oh. Oke, stay tune terus ya. 17 km menuju KM0 paling barat Indonesia. I'm proud of myself actually. Ya setelah 11 hari ya, berarti di hari ke-10 saya bisa explore Sumatera dari Jakarta. Sungguh hal yang luar biasa. Ini perjalanan terjauh saya pertama kali di
hidup saya. Jadi saya bangga. Thank you Tuhan Yesus. Thank you semua para penonton, para riders yang sudah mendukung saya di channel saya Cruise Motovlog. Saya berharap channel saya bisa terus berkembang habis ini dan bisa bermanfaat buat semua teman-teman riders di seluruh Indonesia. Bisa buat sebagai referensi, bisa buat sebagai edukasi, bisa sharing banyak hal lewat channel saya tentang keindahan Indonesia, tentang safety riding, dan tentang perkembangan teknologi di dunia otomotif roda 2. Oke, semua luar biasa pokoknya. Oke, kita ada drone kayaknya di sini. Drone. Halo guys, akhirnya hari ke-10, hari ini tanggal 30 Agustus 2025. Saya Kurniadi dengan channel Cruise Motovlog. Untuk pertama kali dalam hidup saya sudah sampai di KM0 Kota Sabang. Boleh teman-teman lihat di sini. Keren banget ya. I'm so happy, I'm so excited. Setelah 10 hari menempuh dari Jakarta, perjalanan kurang lebih 2.800 km, akhirnya kita bisa sampai di KM0 Kota Sabang. Ya, teman-teman, ini satu kebanggaan buat saya karena ini pertama kali saya sampai di sini. Ya, everything is fine, semua kondisi motor di jalan bagus banget, pemandangan-pemandangannya. Nah, teman-teman ini yang belum lihat KM0. KM0 Kota Sabang adalah kota paling barat Indonesia ya. Ini dia lokasinya. Hari ini kebetulan kita kedatangan Bapak Wali Kota ya. Jadi senang banget beliau menyambut kita juga dengan makan siang ya. Udah disiapin makanan khas Aceh. Wah. KM0 Kota Sabang. Masih banyak waktu sampai besok kita bisa foto-foto lagi. Oke. Oke, fotonya nanti lagi. Berseret nih. Yuk kita foto semuanya Om, please. Ayo Om yang di sana fotonya kan dijelas yuk, kantor. Gila, Pantat udah 10 hari di aspal. 10 hari saya hari ini. 10 hari ya? Dari tanggal 21. 21 dari Jakarta, 2.800 kilo sampai sini. Belum muter-muternya kemarin. Kan kalau tarik lurus kan sampai KM0 kan udah 2.799 kalau nggak salah. Tapi kan aku ke Bengkulu, Kerinci, Sibolga, Samosir. Belum di riset, belum di ini. Belum. Halo semuanya, teman-teman rider di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Kurniadi Seta Sanjaya di Cruise Motovlog Channel. Oke. Nah, hari ini tanggal 30 Agustus 2025 pukul 17.30 kurang lebih ya. Hari ini saya sudah menyelesaikan, akhirnya selesai dari tanggal 21 sampai tanggal 30, berarti 10 hari saya udah riding motor dari Jakarta sampai ke ujung Indonesia paling barat, yaitu Kota Sabang, Pulau Sabang, KM0 ya. Karena dari Banda Aceh masih nyebrang lagi dengan ferry. Well,
luar biasa. Satu kata, luar biasa menurut saya. Jadi baru kali ini saya explore Sumatera lewat jalan darat dengan si roda 2. Karena biasanya kalau urusan dengan pekerjaan saya sering bolak-balik ke Sumatera, terutama kota-kota besar, Aceh, Medan, ya, Padang pernah juga, tapi Lampung sering banget karena deket ya dengan Jakarta. Cuma baru kali ini pengalaman explore dengan roda 2. Well, dengan roda 2 bener, kita bisa explore spot-spot yang mungkin agak ribet lah kalau di approach dengan kendaraan roda 4 ya. Dan pakai motor lebih fleksibel menurut saya, karena kapan aja kita mau berhenti, kita mau kemana aja lebih mudah, lebih gampang ya. Mau foto di sini, mau foto di situ, jadi enak banget. Teman-teman, mungkin saya mau share kesan saya lah selama riding 10 hari. Memang melelahkan iya, tetapi terbayar semua lelah itu dengan semua spot-spot kota-kota dan pemandangan-pemandangan yang wah banget, pokoknya susah ungkapin dengan kata-kata ya. Indonesia tuh indah banget teman-teman, sangat indah. Jadi nggak kalah lah dengan luar negeri. Jadi menurut saya Sumatera atau alam Indonesia, terutama khususnya Sumatera ya, banyak sekali kekayaan alam, pemandangan yang sangat indah. Ya contohnya di Sumatera ini saya ada ke 4 danau. Pertama itu Danau Toba, ya, terus Danau Lokawar. Oh sebelumnya danau di atas, danau di bawah. Nah, semua danau-danau yang saya lewatin itu semuanya bagus-bagus banget teman-teman ya. Terus pegunungan-pegunungannya, karena jujur 10 hari ini banyak sekali turun naik gunung. Jadi udah dingin, terturun lagi panas lagi, dingin panas lagi. Tapi wah keren banget pegunungannya ya, masih asri sekali ya. Terutama yang dari kemarin tuh dari Samosir. Wah itu dari Samosir menuju Sibolga ya kalau nggak salah ya. Itu udah kayak di luar negeri teman-teman, nggak kalah deh pokoknya dengan Swiss, dengan apa itu keren banget dengan Eropa, keren banget. Nah so far kalau saya nggak bilang suka duka ya, karena jujur sukanya banyak banget ya. Duka itu bukan berarti duka dalam arti cuman kerepotannya adalah pada saat kondisi hujan. Pertama kita nggak bisa speed up, nggak bisa kenceng karena kan kontur jalanan pasti licin, apalagi konturnya yang berliku-liku, banyak sekali tikungan patah ya, bukan tapal kuda lagi loh, benar-benar huruf V itu banyak. Dan bukan cuma sekedar tikungan, masalahnya sambil turunan ekstrim tajam atau sambil tanjakan ekstrim ya. Itu memang jujur bukan saya sok jago atau sok hebat, memang skill ya. Jujur jam terbang saya 10 hari ini saya rasa skillnya cukup ada peningkatan lah menurut saya, karena makin setelah hari ketiga, hari keempat dan seterusnya itu makin pede ya, makin pede untuk belok-beloknya tajam, permainan gas dan gigi semuanya itu enak banget. Awal-awal sih jujur ya adrenalin rush ya, karena aduh ngeri slip, ngelihat kerikil sedikit udah kayaknya aduh takut meleset gitu ya. Ada apa yang basah di jalanan, entah itu cairan atau kadang solar, banyak solar itu karena kan rute yang kita pakai itu juga banyak truk ya, banyak truk sekali ya, nggak tahu ada solar tumpah atau apa. Terus pada saat teknik take over atau menyalip kendaraan di depan kita, terutama kendaraan besar yang tidak terlihat, atau mau menyalip tapi banyak blind spot alias tikungan atau tanjakan tanjakan Cilukba kalau orang bilang. Jadi nggak kelihatan kendaraan dari arah berlawanan ya, itu benar-benar ekstra hati-hati. Jangan teman-teman meresikokan keselamatan ya, jadi mendingan sabar ya, itulah. Tapi ya lama-lama akan ngerti dan pede ya. Memang intuisi atau feeling juga banyak dipakai, bukan masalah logika doang pada saat riding. Ya waktu hujan itu ya itu tadi, selain kita jadi slow down, terus kadang pin lock saya bermasalah, mungkin karena memang udah saatnya harus diganti, jadi agak dia berkabut ya, harusnya kan tidak berkabut karena dia mulai lepas ya, dia tidak nempel lagi.
Jadi mungkin habis ini saya akan ganti. Terus sama dingin, terutama pada saat hujan di daerah pegunungan. Di pegunungan itu kami sering dapat hujan. Saya kalau nggak salah 3 atau 4 hari kena hujan. Nah, saya nggak bawa sarung tangan waterproof, teman-teman. Karena sarung tangan waterproof itu kan bukan cuma tangan kita tetap kering, tapi juga tetap hangat. Nah, suhu di pegunungan itu, apalagi pada saat hujan, dan terakhir waktu kami ke Takengon, saya ingat banget, kami sampai tuh malam, sedangkan jalan ke kota Takengonnya itu bener-bener itu jalannya kecil dan masuk hutan di pegunungan. Itu dinginnya luar biasa. Kalau suhu 17-18 derajat, kita berjalan kaki biasa mungkin masih lebih oke. Tapi kalau naik motor itu kan speedy ya, maksudnya anginnya kencang jadinya. Nah, tangan tuh dingin banget. Jadi biasanya idealnya kalau touring jarak jauh seperti ini memang biasanya dua sarung tangan kita harus bawa, yang untuk tropis sama untuk yang suhu dingin atau hujan, supaya nggak kedinginan. Makanan menurut saya enak banget kok, enak banget. Ada ya, kalau beberapa hari ini mie Aceh ya tentunya favorit. Ada lobster air tawar, mulai dari Danau Toba kami makan lobster air tawar. Terus banyak masakan Padang, jujur. Tapi juga nggak sedikit masakan Jawa yang ada dijual juga di daerah-daerah tertentu ya. Jadi aman sih menurut saya makanan. Biasanya, saya beberapa kali touring itu biasanya ada masalah di perut. Entah itu kembung atau diare. Tapi kali ini puji Tuhan, 10 hari no problem. Ya memang harus jaga teman-teman. Jangan makan terlalu pedas ya kan. Terus makan juga nggak boleh terlalu berlebih ya, asal cukup. Sebelum kenyang saya pikir udah harus berhenti lah. Tapi biasanya karena kalori kita terbakar cukup besar ya setiap hari, karena riding tuh hampir seharian full tiap hari ya, bisa 8 jam, bisa 10 jam, bahkan juga hari pertama hari kedua itu bisa belasan jam. Itu kita memang yang penting sering watering, setiap 2 jam sekali berhenti break watering, ya stretching, terus sama mungkin kasih asupan. Jangan sampai kosong banget, nanti tenaganya lemes. Oh ya, untuk kondisi motor, nah, Hunter Maverick MV500 ini menurut saya sih oke banget, stunning. Tidak ada masalah sama sekali. Persiapan yang saya lakukan menurut saya overkill, karena saya bawa spare part cukup banyak. Sampai rantai baru saya bawa, itu berat luar biasa. Busi, kampas rem, itu semua tidak ada yang dipakai. Yang dipakai itu cuma cairan pelumas rantai ya, chain lubricants itu kepake. Sekarang hampir habis 1 kaleng, karena tiap 2 hari atau 3 hari sekali itu saya udah semprot. Supaya rantai tidak kering, karena kan kena debunya luar biasa, panas, dan kena air hujan lagi ya, takutnya rantainya aus. Jadi menghindari resiko putus. Bensin, cadangan saya bawa 5 liter ya, di jerigen itu berat, minta ampun. Itu tidak terpakai. Akhirnya saya putuskan kalau nggak salah di Sibolga, kalau nggak salah ya, saya pakai akhirnya. Jadi saya takut kehabisan bensin, saya bawa cadangan 5 liter, berat-beratin doang. Karena ternyata SPBU banyak. Ya kalau worst case scenario tidak kebagian SPBU atau nggak ketemu SPBU, banyak bensin eceran sih masih bisa ketemu. Apalagi oli ya, karena di Jakarta sebelum saya touring saya belum lama ganti oli, jadi saya pikir sayang, makanya akhirnya saya bawa cadangan oli 3 botol ya, 1 botolnya 800 mili, nah berarti kan 2,4 liter ya, 2400 mili. Biasanya saya ganti oli itu saya isi di 2200 mili, sisa 200 ya, tapi kali ini saya isi lebihin 100 mili karena motor ini kan intens tiap hari, itu jaraknya jauh-jauh. Jadi saya lebih 100 mili, jadi 2300 mili saya isi. 100 mili saya simpen. Kelistrikan, lampu-lampu, klakson, aman semuanya. Semua oke sih, nggak ada masalah. Good. Terus, apalagi yang saya mau sharing? Oh iya, bener-bener overkill. Saya bawa baju tuh banyak banget, makanya berat. Ya, 11 hari saya pikir saya bawa kaos lah 9. Nggak taunya on tahun kasih kaos 3. Jadi kebanyakan. Terus karena untuk riding, kaos katun itu nggak cocok teman-teman ya. Itu untuk riding. Kenapa? Pada saat kita panas suhunya, itu kalau keringetan lepek nempel, basah. Dan dia nggak bisa langsung kering. Nempel terus lepek di badan. Jadi saya lebih seneng pakai yang bahannya polyester yang quick dry. Nah, saya bawa cuma 3 biji, akhirnya saya cuci jemur ya. Itu ada tuh lagi saya jemur. Jadi
gantian 3 itu ya. Hari ini pakai, besoknya malamnya cuci, pakai yang baru nomor 2, besoknya cuci yang ini udah kering, kayak gitu-gitulah kurang lebih. Sama saya pakai legging yang stretch panjang supaya masuk celana touringnya juga gampang dan nggak langsung kedinginan. Itu lebih menghangatkan juga. Apalagi oke sih, nggak ada masalah apa-apa, seneng banget, fun banget. Aduh, kebayang terus, ini nggak akan pernah saya lupain seumur hidup perjalanan. Ini adalah perjalanan terjauh saya pertama kali. Prinsip saya, selama masih ada waktu, selama ada kesempatan, ya kita jalan lah. Ya, karena kita nggak pernah tahu umur kita bagaimana, kita nggak pernah tahu kesehatan kita akan seperti apa. Ya, kita berdoa terus tentunya sama Tuhan. Tolong Tuhan berikan kesehatan terus buat kita ya, supaya kita bisa menikmati keindahan alam ciptaan Dia, ciptaan Tuhan. Well, prinsip itu saya berharap teman-teman juga bisa punya prinsip yang sama ya, minimal kalau ada waktu, ada kesempatan, gas lah ya kan. Aduh, jangan sampai nanti hilang kesempatan kayak, aduh kok gua nggak bisa karena udah begini, udah begitu. Ya udahlah. Nah, saya sebenarnya masih pengen lanjut tapi kerjaan udah numpuk, jadi harus pulang besok ya. Besok pagi mungkin jam 6 pagi saya udah harus ada di pelabuhan di Sabang untuk nyebrang ke Banda Aceh kembali. Langsung kita store motor ke towing, kita kumpulin karena saya akan pulang besok ke Jakarta menggunakan pesawat terbang jam 3.40 sore. Kangen banget sama keluarga. Masih pengen touring tapi kangen banget sama keluarga, kangen rumah ya. Nama saya untung belum diganti Bang Toib, mohon maaf. Nama saya masih Kurniadi karena masih pulang Bang. Oke. Oh ya, di perjalanan selama kita gini, kalau memang memungkinkan untuk high speed, oke, kita high speed. Walaupun corneringnya juga luar biasa, tetapi tetap respect di jalanan sama pengguna jalan yang lain. So far aman semuanya ya. Terutama banyak sekali saya temukan acara di jalanan. Ada yang menikah, mungkin ada lebih dari 20 orang yang menikah dari Lampung sampai ke Aceh. Saya melihat banyak sekali pesta pernikahan di pinggir jalan. Nah, itu kan ada keramaian. Jadi tolong jangan ngebut-ngebut, jangan klakson-klakson, jangan geber-geber gas di situ ya. Mereka sedang acara, kita hormati mereka. Mereka juga respect kok sama kita. Ya, semua orangnya baik-baik ya, baik-baik banget. Dan banyak persepsi, oh Sumatera itu nggak aman katanya, hati-hati lo banyak begal. Ya sekali lagi teman-teman, kalau udah malam ya jangan riding lah menurut saya ya. Kita kan juga pakai hikmat. Tapi kalau udah kemalaman ya mau nggak mau tanggung. Cuma kalau grouping sih maksudnya masih oke. Kalau sendiri memang saya belum pernah ngalamin solo riding. Tapi seperjalanan saya menurut saya sangat aman ya. Bahkan beberapa kali kunci motor nancep di situ sambil makan pun nggak ada masalah apa-apa. Tas, tank bag saya isinya juga ada beberapa barang yang cukup berharga, juga tidak ada masalah. Ya walaupun itu kelupaan judulnya. Kalau ingat ya tetap dibawa lah ya teman-teman, jaga-jaga. Sumatera aman kok. Ya, nggak ada yang perlu ditakutin sampai gimana. Oke, apalagi ya. Udah sih paling itu aja teman-teman. Hari ini kita istirahat di Mata Iye Resort ya, di pinggir pantai ya, saya nggak tahu, nanti saya kasih unjuk pantainya. Dekat banget, paling cuma 30-40 meter itu udah pantai. Adem banget, sejuk banget. Ini kamar-kamarnya bisa dilihatin ya. Ya teman-teman, mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan. Saya tidak bermaksud menggurui teman-teman. Sekali lagi saya cuma mau sharing perjalanan hidup saya melalui roda 2, mengendarai roda 2. Saya maunya saya sharing apa adanya. Inilah saya bukan orang yang jaga image atau yang harus bagaimana. Udah teman-teman, tolong support tetap channel saya ini agar saya makin semangat untuk sharing konten-konten yang lebih menarik lagi ke depannya ya. Jangan lupa yang belum subscribe atau follow, di subscribe ya. Terus di like juga, sama di share lah ya ke teman-teman semuanya. Dan kalau mau yang komen, boleh. Kalau teman-teman ada pertanyaan apapun, komen aja ya, komen di bawah.
Nanti saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan, komen-komen dari teman-teman. Tapi saya cicil ya teman-teman ya, karena tanggal 31 besok kerjaan kantor pasti udah numpuk, dan kasih saya waktu untuk edit-edit dulu ya. Supaya saya bisa kasih yang maksimal lah buat teman-teman lah. Saya bukan yang pro banget ya, saya mau apa adanya tadi saya udah bilang. Oke, itu aja lah ya dari saya. Terima kasih banyak. Oh ya, saya mengucapkan banyak terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mendoakan saya. Bang, lancar ya di jalan sampai tujuan dengan selamat, pulang ke rumah kembali dengan selamat. Semuanya doa-doa teman-teman, saya juga balik doa yang sama kepada abang-abang semua, teman-teman semua. Semua sehat selalu, sukses selalu saya doain, dan punya kesempatan untuk bisa juga riding explore Indonesia. Nggak sabar sih pengen explore daerah lain ya. Ya udah ada jadwal katanya ya, nanti saya coba lihat jadwalnya. Oke, dari saya itu aja teman-teman. Terima kasih banyak yang udah nonton, yang udah ngikutin channel ini. Tuhan membalas kebaikan saudara-saudara semua, teman-teman semuanya. Dan saya akhiri video hari ini, trip saya hari ini, kali ini maksudnya, dalam 10 hari. Sampai berjumpa di trip-trip berikutnya. Oke, makasih semuanya. Ciao. Wah, ini keren banget. Oke, sekarang kita mau pulang. Selamat pagi Om Haikal. Hati-hati nanti jam 10.30 ya. Oke, sampai ketemu di Jakarta. Oh, jam 7. Oh, bareng. Oh, sorry. Oke, bareng. Om Lukman, ayo siap-siap. Ayo. Om Gonim, sampai ketemu lagi di Jakarta ya. Nanti save pesawat hari apa? Oh, Senin. Ya udah, selamat menikmati Aceh. Ya, brother, sampai ketemu lagi ya. Selamat pagi rekan-rekan. Selamat pagi semua riders di seluruh Indonesia. Salam dari Aceh. Hari ini Cruise Motovlog mau pulang ke Jakarta. Kita lagi siap-siap semuanya. Pesawat ferry yang jam 7.30 menuju Banda Aceh. Ini semua lagi siap-siap semua nih. Oh. Oke, kita pakai dulu helm, jaket. Semoga perjalanan semua lancar, bisa kembali ke Jakarta dengan selamat, tidak kurang satu apapun, berkumpul lagi bersama seluruh keluarga. Oke, see you, ciao. Oke, kita mau scan barcode boarding pass di dalam. Wah, antri. Panjang. Oke guys, kita sudah meninggalkan Sabang sekarang. Kapal udah jalan.